A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 9, yaitu pada materi Beriman kepada Hari Akhir di SMBIT Ihsanul Fikri Mungkit tahun 2021. Ini merupakan tugas mata kuliah pengembangan model pembelajaran dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Imam Mawardi MAG. Kami Titi Fibrilianti Carolina. Latar belakang dari PTK ini adalah adanya beberapa tantangan saat pembelajaran jarak jauh ataupun daring, rendahnya hasil belajar siswa, siswa kesulitan berkonsentrasi dalam belajar dari rumah, dan upaya meningkatkan hasil belajar siswa dan mengubah atau memberikan variasi model pembelajaran. Dengan itu kami mencoba untuk melakukan PTK, penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian pada PTK ini adalah siswa kelas 9 SMPIT Ihsanul Fikri. Objek penelitiannya adalah hasil belajar siswa pada pembelajaran Akidah Akhlak kelas 9 materi Beriman kepada Hari Akhir yang kami awali saat pembelajaran masih daring, yaitu dengan Zoom meeting, dan materi kami berikan dalam bentuk PowerPoint. Kemudian kami melakukan evaluasi hasil belajar daring dengan ulangan harian saat sudah luring dengan soal tertulis sejumlah 10 soal pilihan ganda. Adapun dari hasil ulangan tersebut ada satu kelas di antara 8 kelas yang ada yang memiliki nilai di bawah KKM paling banyak. Nah, itulah yang kemudian kami gunakan sebagai dasar untuk melakukan PTK. Salah satu upayanya adalah dengan merubah model pembelajaran. PTK kami lakukan terhadap satu kelas yang nilai di bawah KKM-nya paling banyak, yaitu di kelas 9C yang siswanya berjumlah 31 siswa putra dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping. Mind mapping adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita, yaitu yang disampaikan oleh Buzan 2006. Penelitian ini fokus utamanya adalah dengan model pembelajaran mind mapping untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Dari berbagai macam identifikasi masalah yang kami ambil, kami membatasi masalah pada bagaimana penerapan model pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 9 materi Beriman pada Hari Akhir di SMPIT Ihsanul Fikri Mungkit tahun 2021. Adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan model pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dan apakah model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui proses pelaksanaan model pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa, dan yang kedua, untuk mengetahui apakah model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ini adapun manfaat penelitian yang kami harapkan, baik itu manfaat teoritis maupun praktis bagi siswa, guru, sekolah, peneliti. Kajian teorinya yang pertama adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, dan ini adalah faktor eksternal yang bisa mempengaruhi, dan model pembelajaran ini adalah ada beberapa model pembelajaran dan kami mengambil salah satunya dalam model pembelajaran kooperatif. Menurut Supriyono 2012, model pembelajaran kooperatif ada berbagai macam. Salah satu di antaranya adalah mind mapping ini. Nah, mind mapping atau peta pikiran atau mind map adalah teknik pencatatan yang dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Tony Buzan. Dasar dari metode ini adalah mengembangkan kemampuan berpikir dengan cara kerja otak yang sebenarnya. Model pembelajaran mind map adalah salah satu model pembelajaran yang meminta peserta didik untuk membuat gambar atau diagram tentang konsep utama yang saling berhubungan, ditandai oleh garis yang melengkung yang menghubungkan ke cabang-cabang yang kedua dan ketiga. Nah, ini adalah sintaks proses
mind mapping. Ini juga adalah keunggulan mind mapping. Yang pertama, meningkatkan kinerja manajemen pengetahuan, kemudian memaksimalkan sistem kerja otak, saling berhubungan satu sama lain sehingga makin banyak ide dan informasi yang dapat dijelaskan. Yang berikutnya, memacu kreativitas, sederhana, mudah dikerjakan, sewaktu-waktu dapat merekol data yang ada dengan mudah. Langkah pembelajaran dengan mind mapping adalah pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, guru menyajikan materi, siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang anggota minimal adalah 2, siswa merancang peta pikiran, siswa mempresentasikan hasil diskusi secara berkelompok, dan diambil kesimpulan. Temuan hasil penelitian yang relevan, kami ambil salah satu judul penelitian, yaitu penerapan model pembelajaran mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada tema daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku pada kegiatan pelajaran 3 kelas 4 SDN 060914 Kecamatan Medan Sunggal tahun pembelajaran 2018-2019 yang dilakukan oleh Manulang dan Silaban pada tahun 2020. Dan kesimpulan dari penelitian ini bahwa metode mind mapping yang diaplikasikan dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan kajian teori dan beberapa temuan hasil penelitian yang relevan, maka diduga penerapan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pun sama dengan hipotesis tindakan bahwa penerapan model pembelajaran mind mapping akan meningkatkan hasil belajar siswa. Metodologi penelitian yang kami lakukan, waktu penelitiannya adalah sejak awal semester gasal tahun pelajaran 2021-2022, yaitu sejak bulan Agustus hingga Desember 2021. Tempat penelitiannya adalah di SMP IT Ihsanul Fikri Ungkit, pada salah satu kelas, yaitu kelas 9C dari 8 kelas yang ada. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 9C yang berjumlah 31 siswa putra. Objek penelitiannya adalah hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan model pembelajaran mind mapping. Sumber data kami adalah nilai ulangan harian sebagai dasar untuk memilih kelas untuk kita lakukan PTK dan hasil post-test setelah belajar dengan model pembelajaran mind mapping. Teknik dan alat pengumpulan, kami menggunakan teknik tes tertulis. Alat pengumpulan data adalah 10 butir soal pilihan ganda. Validasi yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah validasi instrumen, kemudian analisis data yang kami lakukan adalah analisis data deskriptif kualitatif yang dikembangkan oleh Milestone Huberman, terdiri atas 3 tahap kegiatan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Pun juga dengan kami menggunakan kriteria standar keberhasilan. Sedangkan data kuantitatif, kami menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal sebelum menggunakan model pembelajaran mind mapping dengan nilai tes setelah menggunakan model pembelajaran mind mapping. Ini adalah indikator keberhasilan, yaitu keberhasilan hasil belajar siswa, kualitas keaktifan guru pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan indikator keberhasilan aktivitas siswa. Prosedur penelitian yang kami lakukan adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian penelitian tindakan kelas tadi adalah kami menggunakan langkah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, dan hasil refleksi ini kemudian dipergunakan untuk memperbaiki perencanaan atau revise plan pada siklus berikutnya. Hasil penelitian ini adalah bahwa menunjukkan bahwa menggunakan model pembelajaran mind mapping terdapat perubahan yang lebih baik pada nilai rata-rata kelas maupun ketercapaian hasil belajar siswa di atas KKM. Nah, hasil penelitiannya kami dapat ambil kesimpulan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar di kelas maupun pada masing-masing siswa. Nah, ini adalah tabel hasil belajar siswa ya sebelum dan sesudah menggunakan mind mapping, mulai dari rata-rata kelas maupun ketercapaian KKM. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 9 mata pelajaran akidah akhlak, materi beriman pada hari akhir di SMP IT Ihsanul Fikri Ungkit. Terima kasih.